Perkenalkan, nama saya Kesha Manapiring. Saya adalah anggota Latsar Angkatan 3 BBPK Makassar. Asal instansi saya RSUP Prof. Kando Manado. Pada saat ini saya akan memberikan review atau rangkuman materi modul yang pertama. Materi yang pertama yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara dalam Deklarasi Juanda tahun 1957 sebagai cikal bakal konsep wawasan Nusantara. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada 8 gatra atau disebut Astra Gatra, yaitu demografi, geografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dari konsep wawasan Nusantara ini lahirlah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian konsensus dasar berbangsa dan bernegara ada 4. Yang pertama, Pancasila. Nilai esensinya yaitu nilai religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, keadilan. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, esensi nilainya yaitu demokrasi, kesamaan derajat, dan ketaatan hukum. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, nilai esensinya yaitu kepedulian atau toleransi, keadilan, dan gotong royong. Kemudian NKRI, nilai esensinya yaitu kesatuan wilayah, persatuan bangsa, dan kemandirian. Dari keempat konsensus dasar berbangsa dan bernegara, ada kristalisasi nilainya, yaitu yang pertama ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan, pluralis dan multikultur, serta yang terakhir patriotisme. Kemudian identitas bangsa. Identitas bangsa itu ada 4. Yang pertama bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang Garuda Pancasila, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian yang kedua yaitu bela negara. Definisi atau upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada bangsa Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kemudian ada beberapa indikator nilai-nilai bela negara. Indikator yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air ini terdiri dari 1. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Kemudian 2. Jiwa dan raga bangsa sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Kemudian yang keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Kemudian yang kelima, memberikan kontribusi dan kemajuan bangsa dan negara. Kemudian yang keenam, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Kemudian 2, sadar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun publik. Kemudian menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum. Kemudian yang keempat, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Yang kelima, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 1.
Satu, paham nilai-nilai dalam Pancasila. Kemudian yang kedua, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Kemudian yang keempat, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kelima, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Kemudian 2, membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Kemudian 3, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian 4, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Kemudian yang kelima, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara ini terdiri dalam 1, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual secara intelijensi. Kemudian 2, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Kemudian 3, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang keempat, gemar berolahraga. Dan yang terakhir atau yang kelima, senantiasa menjaga kesehatannya. Kemudian materi yang ketiga yaitu sistem administrasi NKRI atau SANKRI. Wadah perjuangan bersama segenap komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Landasannya yang pertama ideal atau Pancasila, kemudian yang kedua konstitusional atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada manajemen pemerintahan negara. Mereka bertugas untuk melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat, yaitu terdiri dari MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Tugas nasionalnya yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Cita-cita atau tujuan nasionalnya yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian struktur kelembagaan negara. Struktur kelembagaan negara yang paling utama itu yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di bawahnya atau jajarannya yaitu KPU, BPK, Presiden, DPR, MPR, MPD, MA, dan MK. Kemudian kita masuk pada makna kesatuan. Makna kesatuan ini terdiri dari yang pertama kesatuan kejiwaan atau psikologis kejiwaan. Ini tertuang dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, kemudian kesatuan kenegaraan atau politis kenegaraan yang tertuang dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, kemudian kesatuan kewilayahan yuridis teritorial atau Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sebagai tonggak lahirnya wawasan Nusantara. Kemudian kesatuan visi pembangunan atau teknokratis, yaitu cita-cita dan tujuan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengilhami seluruh tingkatan dalam sistem perencanaan pembangunan. Kemudian yang terakhir, Indonesia adalah konstruksi masyarakat modern yang tersusun dari kekayaan sejarah, sosial, budaya, ekonomi, politik, cita-cita serta ideologi yang tersebar di seluruh bumi Nusantara. Maka kenalilah dengan baik hingga Anda tulus mencintainya, maka Anda akan antusias dan ikhlas untuk membela serta mengelolanya. Maka dengan itu kita dapat disebut sebagai ASN yang profesional. Itulah rangkuman atau review materi saya pada modul 1 ini. Terima kasih.